Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini, Minggu 3 Agustus 2025. Ada saham yang diakum terus ya selama bulan Juli ya oleh asing. Adakah yang menarik? Ada Energi, PTRO, AADI, dan Toba. Sebelum lanjut analisa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk Jumat kemarin ya, ditutup naik lagi ya 0,71% untuk IHSG sudah ini retest support minornya, ini adalah resisten, kemudian ini menjadi support minornya ya, dan sudah mantul ya. Selama IHSG masih bertahan di support minornya, ada potensi besar untuk IHSG break lagi resisten di atasnya ya di 7.680 sampai 7.800 ya. Apabila IHSG gagal bertahan di support minornya, akan kemungkinan untuk IHSG akan uji support di bawahnya ya, ada di support trend channel-nya ini ya. Ini juga ada candle penurunan sebelum dia ada kenaikan ya. Jadi bisa jadikan ini juga supply juga ya di area 7.300-an ya. Ini juga dekat dengan MA20 juga nantinya. Untuk momentum MACD-nya masih bagus ya, masih golden cross ke atas walaupun momentumnya sudah mulai melemah. Selama IHSG masih bertahan di support minornya, masih cukup bagus ya, ada peluang untuk naik kembali untuk bikin higher high. Oke, untuk saham pertama ada ENRG yang Jumat kemarin itu melemah 3,39%. Starternya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA 200, MA 50, dan MA 20-nya. Untuk energi lagi koreksi wajar ya, karena sudah cukup naik cukup tinggi ya dari 2.230-an sampai tertinggi di 615 ya, cukup 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 sudah cukup tinggi ya naiknya ya. Dan untuk karakter dari energi sendiri, setelah dia kenaikan nih ya, dia kenaikan dengan volume buy yang gede ya, volume hijau-hijau gede, kemudian dia bikin koreksi ya, bikin swing low ya dengan volume yang relatif kecil ya. Kemudian di-break kembali ya dengan volume besar, kemudian dia bikin ngebase lagi ya dengan volume kecil, kemudian dia naik lagi dengan volume besar nih ya, lumayan ya. Dan saat ini memang lagi koreksi wajar ya dengan volume kecil. Untuk energi bisa buy on support ya, ini masih masih saham saat uptrend. Untuk support terdekatnya untuk yang support terdekatnya di 545 sampai 550 ya. Ini ada ring ini dulu adalah sempat bikin bikin jarum ke bawah ya. Kemudian dia naik lagi jadi bisa jadikan support minornya ya di 545. Tapi apabila energi gagal bertahan di 545 sampai 550, kemungkinan energi akan uji support di bawahnya ya. Ini adalah ring sideways-nya sebelum dia ada kenaikan ya. Ini juga nanti dekat dengan MA20-nya ya, dengan uptrend channel-nya juga ya ini ya di 480. Untuk momentum MACD-nya masih bagus ya, masih golden cross ke atas. Kemudian selama Juli masih ada full akumulasi ya dari foreign ya. Ada ZPBKAG ya ini ya. Di average dan ada II juga ya di average. Kalau asingnya di 437, jadi masih di bawah ya. Memang masih di bawah dan II masih di 351. Untuk energi bisa buy on weakness ya, ini kan saham uptrend. Mudah-mudahan untuk energi bisa bertahan dulu di support minornya ya. Apabila gagal bertahan, mending nawar di 480 ini ya. Dengan seperti ini ya, dia bikin candle sudah ngebase dengan volume kecil, artinya indikasi nggak ada jualan besar, kita bisa spekulasi buy ya. Kemudian dia akan break lagi bikin higher high. Masih cukup bagus ya untuk energi ya, karena masih sangat uptrend dan saat ini lagi koreksi wajar ya. Dan kemarin juga ini masih inside bar ya, masih inside bar dibandingkan dengan candle sebelumnya. Untuk energi bisa buy on weakness ya, masih bagus untuk diperhatikan.
Oke, saham kedua ada PTRO. Jumat kemarin tutup menguat 3,44%. Secara trennya dia masih sangat uptrend ya, masih bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk PTRO saat ini lagi bertahan ya, dijaga di MA 20-nya ya. Ini support terdekatnya di 3.680 ya, dan udah dua kali ini ya, dua kali mantul dari supportnya. Untuk resisten minornya ada di 3.980. Untuk PTRO masih bagus ya, untuk volumenya pun saat dia ada kenaikan dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil ya. Dan kemarin bikin higher high ya, bikin higher high dan volumenya pun bagus ya, lebih besar daripada saat dia ada koreksi ya. Untuk PTRO apabila dikasih break 3.980 ya, bisa spekulasi buy on breakout ya, untuk targetnya di 4.350-an. Untuk B apabila dikasih merah lagi mending nawar ya, nawar di dekat-dekat MA 20-nya ya, di sekitar 3.680-an ke bawah ya. Untuk momentum MACD-nya sudah golden dead cross ya, udah dead cross ke bawah. Kemungkinan akan sideways dulu ya, ini kan ada ring sideways di bawah ya. Akan ngebis di dekat-dekat MA 20-nya, kemudian akan break kembali bikin higher high ya. Selama nggak break 3.560 untuk PTRO masih ada potensi untuk uji resisten di atasnya dan bikin higher high ya. Untuk selama Juli ini ya ada big akumulasi dari foreign yaitu BKZU ZPTPAI ya, di average 3.799. Jadi ya udah mau mendekati ya. Jadi kalau PTRO ada koreksi malah dapat harga murah ya. Karena average-nya foreign masih di 3.700 ya. Jadi apabila dikasih ke 7.000 dekat-dekat MA 20 bagus ya. Jadi bisa dapat harga di bawah harga foreign ya. Kemungkinan foreign akan mencoba push up lagi ya, menjaga harga kemudian bikin hera kembali. Masih cukup bagus ya untuk PTRO, bisa buy on weakness di area supportnya di dekat-dekat MA 20-nya. Oke, saham ketiga ada AADI. Jumat kemarin tutup menguat 0,74%. Secara trennya dia masih sideways ya, masih bergerak untuk MA 20 dan 50-nya pun masih saling bersinggungan ya, dia lagi bikin konsolidasi ya. Ini sudah beberapa kali tes support ya, di support terdekatnya di 6.700, untuk resisten terdekatnya di 7.100 ya. Ini udah tiga kali ini ya, tiga kali dia uji supportnya dan mantul ya, dan Jumat kemarin juga mantul ya. Selama AADI nggak jebol lagi supportnya, masih ada peluang untuk AADI ya, untuk break lagi resisten di atasnya di sekitar 7.250 ya. Risk reward-nya cukup menarik untuk AADI, memang lagi sideways ya dia. Merah-merah terus hijau-hijau lagi, merah-merah hijau lagi. Apabila di AADI besok kasih merah lagi, malah bagus ya, bisa buy on weakness ya di dekat area supportnya ini ya. Untuk TP2-nya malah cukup jauh ya, sampai di 7.600-an ya. Untuk volumenya pun masih konsolidasi ya, ini ya, konsolidasi dengan volume yang belum terlalu besar ya. Tapi bagusnya pas saat dia candle hijau dan volumenya pun membesar ya, dan saat ini koreksi dengan volume kecil ya. Kemarin naik pun volumenya masih kurang begitu bagus ya, masih di bawah pas saat dia turun. Kemungkinan untuk AADI masih sideways dulu ya di area supportnya ya. Dan momentum MACD-nya masih dead cross ya, dead cross ke bawah ya. Selama Juli masih bagus ya, ada foreign yang masih akumulasi ya dari ZPAK BKAG di average 6.883, jadi masih floating loss, masih floating profit sedikit ya. Untuk ADI apabila dikasih buy on weakness dan mendekati area foreign cukup bagus ya.
Apalagi apabila dikasih lebih murah ya dari foreign ya di harga sekitar 6.700 ini ya. Karena foreign average-nya di 6.800. Cukup bagus untuk ADI bisa beyond weakness. Oke, saham terakhir ada Toba hari Jumat kemarin itu menguat 13,24%. Strateginya masih sangat uptrend berada di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya. Untuk saat ini Toba lagi ada di resistennya ya. Sudah naik tinggi banget sudah dari level berikutnya di 460 ya. Kemudian naik terus dengan volume besar, kemudian koreksi ya dengan volume kecil dan dia bikin konsolidasi ini ya dengan volume kecil, kemudian di breakout lagi ya dengan volume besar dan ini konsolidasi dengan volume kecil ya. Lebih kecil dari pas dia breakout. Kemudian kemarin breakout ya nih ya, udah breakout dengan volume yang nggak terlalu besar sebenarnya ya. Karena pas dia breakout ini dengan volume besar ya. Tetapi apabila besok Senin ya dikasih break 1260-nya dan volumenya pun gede bisa beyond breakout ya untuk fast trade ya. Tetapi untuk swing lebih baik kita tunggu di area koreksinya aja ya, di area konsolidasinya ya. Ini adalah area konsolidasi sebelum dia terbang ya. Apabila dikasih koreksi ke area 1060-an, masih cukup bagus ya di area konsolidasi ini ya. Karena emang cukup jauh nih untuk supportnya masih di EMA 20-nya masih jauh ya di sekitar 990 sampai 1000 ya. Untuk momentum masih dinya pun masih bagus ya, masih golden cross ke atas. Selama Juli ini ada big akumulasi dari foreign, ada AK, TPKZ ya di average 1026. Jadi sudah floating profit sedikit ya untuk Toba ya. Untuk foreign di Toba ya. Apabila dikasih koreksi dan di bawah paling nggak di dekat-dekat average mereka ya di area sini ya di 1050 masih bagus ya karena average foreign-nya di 1026 ya. Masih sangat di bawah. Apabila coba ada koreksi malah bagus ya. Ini ada koreksi kemudian dia ada naik ya. Jadi masih bisa kita cari profit di Toba ya. Karena memang saham uptrend nih ya. Apabila nanti nyangkut di pucuk malah sayang apabila kesangkut ya. Mending kita be on support aja ya. Tapi apabila besok ada volume buy masuk dan bis break 1260 dengan volume besar bisa juga untuk be on breakout untuk Toba.